Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah di hari ke-16 bulan Sya'ban 1446 Hijriah kita dipertemukan di masjid yang mulia ini. Tentunya dalam rangka rindu menyambut Ramadan. Ibu rindu tidak, Bu? Bahagia tidak menyambut Ramadan? Bahagia mana Ramadan dengan lebarannya? Jujur, Bu, ibu yang ditunggu tuh Ramadan apa lebaran? Ramadan. Baik, kita uji kejujuran jawaban ibu-ibu. Bu, pernah nggak ibu nabung untuk berbagi di bulan Ramadan? Insya Allah teh itu jawaban yang ambigu, nggak jelas. Insya Allah iya, insya Allah tidak. Bu, jujur nih, ibu kalau nukerin uang nu jalaleger teh itu berbagi beres taraweh atau beres Idul Fitri? Idul Fitri. Dua, beli baju baru menyambut Ramadan, menyambut Lebaran. Lebaran. Bahkan di daerah-daerah tertentu suka ngadain arisan Ramadan, arisan Lebaran. Lebaran. Polisi liar itu. Pusing gitu, ku Ramadan, ku Lebaran. Sampai ada operasi ketupat. Tuh. Bahkan kalau kita coba, Bu, orang rata-rata kegembiraan itu beda, Bu. Kalau sebelum Ramadan, itu di beberapa, bahkan gak hanya masjid sekarang tuh. Perusahaan, sekolah, itu ngadain tarhib Ramadan. Tarhib teh ngawilujengkeun cek urang Sunda. Kalau mengucapkan selamat datang berarti sesuatu yang mulia. Betul tidak, Bu? Mulia. Ngan unik, Bu. Sebelumnya di Arab dirindukeun ari geus datang cara ruek tak gitu. Saya kasih contoh. Di Masjid Al-Hidayah ini awal Ramadan pinuh tuh. Keren. Sampai ieu teh ku DKM teh asa sempit masjidnya padahal geus gede itu teh. Awal Ramadan. Di tempat kami, masjidnya sebesar ini. Ditambah lagi belakangnya pakai tenda. Saya tanya Pak Dekem di tendaan, kasihan Pak Ustadz, ibu-ibu musim hujan nggak bisa masuk ke masjid. Nah, keren kan? Tapi hari ke-7 tenda sudah dibongkar, Bu. Nah, Pak Dekem tenda dibongkar. Geus kateleg Ustadz ke masjid dan sama ibu-ibu teh. Jadi udah pada masuk. So, lagi Ibu. Tadarus ibu-ibu di masjid ada nggak? Ada. Sampai tanggal 30 nggak? Tuh kan. Dupita punten, Bu. Hari Ramadan teh sabulan saminggu. Sebulan seminggu. Sebulan. Di beberapa masjid, Pak, kajian sepekan Ramadan awal akhir. Awal. Keren sepekan Ramadan ngundang ustaz-ustaz top. Hari pertama sampai hari ke-7 Ramadan, sesana sepi. Tarawih 10 hari terakhir mulai sepi. Tadarus ibu-ibu enggak ada. Karena sudah selesai di hari ke-15, tos tamat 2 kali tadi. Padahal mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ramadan bukan seminggu, tapi sebulan. Saya masih ingat dulu pernah bercanda ngobrol sama almarhum Mang Oded. Mang, kumaha lamun liburan tehnya gantinya kadelu adakeun. Nah naon gitu? Supaya orang bisa fokus 10 hari terakhir terpindah ke jalan. Sekarang kan Bu 10 hari terakhir dari mulai H-7, H-5, H-3 ramena di masjid di jalan. Dek mararudik ibunya. Itu sayang. Sebelum Ramadan di Arab, ditunggu-tunggu setelah Ramadan cara ruek. Bahkan ada beberapa warung-warung siang, Pak. Yang kakinya kelihatan
bawahnya aja. Teh baru luan sukuna teh. Baru luan, Bu. Baradag di Jalalebrag, ternyata lalaki nu milu buka teh. Ketika ditanya, "Pak, gening buka?" "Muhun Pak Ustad, abdi mah nyandak rukhsah." Nyandak keringanan. Apa? Paman kana maridon. Siapa yang sedang sakit? Saya sakit, Ustad, makanya buka jam sakit. Nyeri naon? Perih beteung, Ustad. Lapar abdi perih beteung, matak naon rukhsah. Buka jam sakit tuh. Makanya bener nggak kita jujur dengan adanya Ramadan? Tah, tinggal kieu urang hitungan, Bu. Ibu bahagia Ramadan tuh karena apanya? Karena naon, Bu? Jujur karena pahalanya? Baik. Kita sedikit ulas bagaimana sejarah saum dulu ya. Gini, Bu. Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, ditandai dengan wahyu pertama turun bulan apa, Pak? Ramadan. Walaupun di sini kontroversi, kalau saya sih nggak rudet dengan tanggal itu, karena ada yang harus kudu tanggal 17. Kita kan peringatan Nuzul Quran 17, tapi sampai detik ini saya belum dapat dalil syar'inya, sorihnya. Bilih aya nu kengeng dalilna nganuhunkeun pisan abdi. Tapi berdasarkan tarikh, hitung-hitungan, bukan dalil syar'i. Maka meyakini tanggal 17 hemat kami perlu dipertimbangkan. Yang ada dalilnya justru tanggal 24, Pak. Itu pernah dilontarkan Gus Dur, walaupun hadisnya doib gitu. Tapi minimal aya eta mah hadis. Tapi kalau saya sih nggak penting mau 17 mau 24 toh Quran udah turun. Nggak usah harus memperdebatkan gitu. Cuman unik di kita bukan merayakan nuzul Quran kan, memperingati. Diingatkan Quran turun. Itu bulan apa, Bu? Ramadan. Rasulullah selama berada di Mekah, mun hitung-hitungan, Bu, 13 kali mengalami Ramadan. Saat itu Ramadan seperti bulan biasanya, nggak ada yang istimewa dari Ramadan itu. Biasa-biasa. Sampai ketika beliau hijrah ke Madinah, bulan Rabiul Awal. Nah ini juga sama. Dari tarikh yang kami temukan, hijrah Nabi bukan Muharram, Pak, tapi Rabiul Awal. Peringatan Muharram itu hijrah Nabi sebenarnya panjang ya, Teh. Bukan hijrahnya yang Muharram itu, tapi penanggalannya. Hijrahnya sendiri kalau dihitung Nabi dan Abu Bakar, tarikh mengabadikan itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal sama Ramadan duluan mana, Bu? Tuh, Rabiul Awal dulu kan. Berarti tahun pertama beliau berada di Madinah sudah mengalami Ramadan. Tapi saat itu pun masih biasa-biasa aja Ramadan. Baru tahun kedua, berarti dihitung dari sejak beliau jadi nabi, itu sudah tahun ke-15. Nah, kalau di Madinah, ini tahun kedua beliau berada di Madinah, beliau mengumpulkan sahabatnya. Dalam hadisnya, yubashiru ashabahu. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Qad ja'akum sahru Ramadan. Ini walaupun belum datang, tapi beliau menyampaikan datang bulan Ramadan. Padahal kan Ramadan bukan bulan yang baru. Sejak 14 tahun sebelumnya sudah mengalami Ramadan. Tapi tahun ke-15 beliau sebagai seorang nabi, beliau saat itu mengumumkan telah datang bulan Ramadan nih. Kenapa disebut menggembirakan? Ini kalimatnya. Sahrun mubarakun. Ramadan itu bulan yang diberkahi. Ini yang perlu kita luruskan. Kita seringkan judul teh, termasuk judul kita bab berkah teh. Nah, bekal meraih berkah Ramadan. Pertanyaan saya, hari berkah teh naon gitu. Di kita mohon maaf pun dan terlampau ringan mengartikan barokah Ramadan. Contoh, lihat bulan Ramadan. Berkahnya luar biasa. Apa berkahnya luar biasa? Indomaret dia kebagian berkahnya. Apa kebagian berkahnya? Tukang dagang kebagian berkahnya. Berarti nu kebayang berkah Ramadan apa, Bu? Dagang payu. Itu bukan berkahnya, Pak.
Handap teuing berkah didinya mah. Berarti kalau kita dagangannya sepi, bulan Ramadan berkah enggak? Tuh, jadi berkah ya nama. Zaman Covid 2 tahun tebarokah ta Ramadan. Nah, sepi Pak, nu dagang gitu. Itu kalau ukuran barokah dari situ. THR turun, berarti non barokah. Udah bukan itu barokah. Yang dimaksud dengan barokah, saya kutip ini yang sering dikutip juga oleh para ulama lain. Perkataan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, barokah itu subutul khairil ilahi bisai. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Saya beri contoh begini. Kalau ibu datang ke pernikahan, doanya apa bu ke pengantin? Kade salah doa, ada lapar apa datang Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nu kabayang teh eta we Pak rendang gitu kan. Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah. Kita bertemu seseorang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi barokah. Artinya kita ingin mendapatkan keberkahan di rumah tangga yang dibangun, di situ ada kebaikan Allah yang bisa mengantarkan mereka ke surga. Karena dalam Islam nikah itu bukan sekedar komitmen hidup bersama, tapi harus jadi jalan ke surga. Nah, Ramadan ada kebaikan Allahnya. Pertanyaan, apanya yang menyebabkan barokah? Kebaikan apa di Ramadan ini? Lalu apa bedanya Ramadan saat itu dengan Ramadan sebelumnya? Nah, beliau melanjutkan sabdanya, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mempardukan pada bulan ini siyam. Hadis ini atau sabda Rasul disampaikan dalam fikih sunnah Said Sabikma, disebutkan setelah turunnya ayat saum, yaitu 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi ketika turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah turun ayat ini, beliau mengumpulkan sahabatnya, beliau mengumumkan datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Apa barokahnya itu? Allah tetapkan kewajiban melaksanakan siyam atau saum. Jadi siapa yang akan dapat berkah Ramadan, Bu? Orang yang melaksanakan saum. Contoh, tukang peuyeum Pak, muka dudukui, topi, bari ngageber, jam 4 Pak. Dagangan laris. Naon disebutkan berkah jang Ramadan mah. Wayah kieu biasana loba kana beak. Palenyun ngudud Pak jam 4. Ainu kieu menang barokahna ieu. Sebaliknya Pak, aya nu dagang sepi teu laku-laku ngan laku 10.000 tapi saum, apa terberkah hidupnya? Enggak, bukan itu ukuran barokah. Keberkahan Ramadan diraih oleh orang-orang yang saum. Dan unik kalimatnya. Rasul menggunakan kalimat siam sebagaimana digunakan dalam Al-Quran. Hari kita, Bu, puasa sok disebut naon, Bu? Bahasa Arab apa, Bu? Puasa apa, Bu? Saum. Kalau saum apa lagi ngiuhan? Bu, sama ya sumu sauman artinya nawar barang. Jadi abdi nuju saum artinya nawar barang. Cek di kamus bahasa Arab. Matak tong sok nyari. Tong make puasa mati Hindu. Pakai sesuai dengan syar'i ini apa? Saum. Salah saya katakan. Yang betul ujung lidah tempel di gigi seri atas dan gigi seri bawah, pangkal lidah naik ke atas ditebel. So. Bacanya apa? Saum. Lidah orang Sunda hesye. Jadi naon, Bu? Saum. Anggap bener we nya. Anggap bener we. Dah kita udah biasa dengan kesalahan kok. Contoh. Nggak tahu di masjid ini, saya belum pernah ikut sholat di masjid ini. Imam masjid saja unggal poe salah. Saya katakan salahna total gitu.
tapi sudah dianggap benar. Apa Pak? Mau sholat berjamaah. Ada mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon namanya Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha tanu kita naon namina? Tuh kan salah itu kabeh itu. Kayak kalebet imam masjid nah salah. Sok pangnengankeun Pak dalil qomat moal aya nepi ka kadajang-jangan ge. Qomat moal aya. Di kitab fikih manapun nggak akan menemukan babul qomat moal aya. Yang betul ayat tulisannya ngejeblag Pak, maka detik tuh iqomah. Dibacanya kumaha Pak? Qomat. Tak gitu. Tulisannya apa? Iqomah. Dibacanya qomat. Ya kan? Ada orang Arab mau ngartiin komat naon? Komat itu. Dua kesalahannya. Satu taknya tak marbutoh. Kalau dalam keadaan mati harusnya hak bunyinya. Dua i-nya hilang. Tuh kan dua salahnya. Tapi anggap benernya da Allah ge uninga maksudnya mah eta lah gitu. Tadi sebelum asar salat apa Bu? Zuhur. Orang Indonesia susah nyebut zuhur, jadi juhur. Di Sunda hese jadi lohor. Ayat usoli pardo lohori. Hiji deui nu sok sering salah juga. Kalau lahiran nih hari ke-7 menyembelih kambing, naon namina Bu? Tuh kan saralah akekah, akekah. Yang betul aqiqoh. Sunda susah jadi akekah. Hese keneh jadi ekah. Tapi dah Allah maha mengampuni, dah maksud nama eta atau maksud nama. Makanya tadi kita anggap benernya harusnya saum lidah kita susah jadi saumkeun teu naon lah anggap bener. Di Quran unik Pak, kalimat saum hanya disebut satu kali, yaitu surah Maryam ayat 26. Itu pun artinya bukan menahan lapar dan haus, tapi falan ukallimal yauma insiya. Jadi Maryam tuh bernadar, dia bernadar saum. Apa saumnya di sini? Tidak akan berbicara dengan siapapun. Tuh, saum. Tapi kalau siam dalam Quran diulang di 7 tempat. Seperti Al-Baqarah 183, nanti di halaman berikutnya Al-Baqarah 187, termasuk nanti terakhir di surah Al-Mujadilah ayat 4. Itu semuanya menggunakan kalimat siam. Apa itu siam? Ibu-ibu tos apal pisan. Naon siam teh Bu? Al-imsaku anil akli wasurbi wa gosyanin nisa'i minal fajri ilal magribi ihtisaban lillah. Kalau cek ilmu mantek metek jami dan mani, kalau membuat definisi harus mencakup semuanya. Membatasi, tidak ada ruang lagi yang masuk atau keluar. Nah, ini saya kutip dalam tafsir Al-Maraghi, apa yang dimaksud dengan siam. Jadi kalau kita menemukan dalam Quran kalimat siam di ayat manapun, mananya yang ini, apa itu? Menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri. Dari mulai subuh hingga maghrib. Ini unik kalimatnya nih. Dari mulai fajar yaitu subuh sampai maghrib. Pamengkeutna ieu karena mengharap pahala dari Allah. Tidak dikatakan siam kalau bukan mengharap pahala dari Allah. Coba kita bedah sedikit. Siam itu menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri. Berarti yang membatalkan siam itu apa Bu? Makan dan minum. Itu pun kalau sengaja. Bagaimana kalau lupa? Batal tidak? Kalau orang lupa, teruskan saumnya, teruskan lupanya. Lupa itu harus sempurna Pak. Lupa yang nggak sempurna itu nggak enak. Contoh, si bapak nyeun nasi goreng Pak jam 7. Make sambal, sesa puting. Segak Pak, istrina keur tidur. Itu sahanu ngagoreng sangu aya kieu. Pas bangun, suami keur makan. Udah mau ngantor. Istrinya ngingetin, Pak, bapak lupa ya. Mamah nu lupa mah bapak rek ngantor teu nyiapkeun sarapan, kadon wae kieu sare. Ari bapak pan ayeuna teh Ramadan.
Astagfirullah, ari mamah bet ngabejaan atuh gitu. Pertanyaan saya, ketika makan lalu ingat boleh minum dulu tidak? Panas itu Pak, boleh minum dulu tidak? Kan geus ingat boleh minum dulu? Mata ge ari poho teh sing sampurna. Nasi goreng geus saporsi beres. Kocekeun teh manis. Komo ashabul udud geus ngudud kieu. Pak, ari Bapak wayah kieu geus sarapan bari ngudud. Nah naon kitu? Pan Ramadan. Alhamdulillah, tah mah kitu. Jadi kalau kita menemukan orang yang lupa, kasih tahu atau biarkan dulu. Mimilikan we tamanya. Tuh, itu kalau lupa. Makanya Bu, dulu mah memang kelihatan Bu abdi mah pisoleheun ti kapungkur siga nomornya punya. Keun we bola contoh gitu. Dulu saya dapat pengajaran dari guru saya. Hati-hati jang, lamun Ramadan tong loba miceun, jangan banyak BAB, makruh. Abdi mah turut ka guru, sami nawato nawe. Cuman saya tanya, memang kenapa makruh? Pan sok ombe. Kalau orang cebok itu ada air kemungkinan masuk ke dalam. Itu makruh. Oh. Nepi ka Bu, da abdi makan taat ka guru. Takut Bu, eta teh nyieun nu makruh matakna. Ketika orang mengatakan rokok makruh ya saya tinggalin, nu makruh saja saya coba tinggalin. Akhirna Bu nyeri beuteung ditahan. Kikieuan, kunaon kata bapak saya. Mules nyaring ka WC atuh, sieun makruh. Emang kunaon makruh gitu. Nyapan ombe, mun ombe teh cai. Kata bapak saya, piceun ayeuna engke ombena magrib gitu. Tong yang sara maneh gitu. Pan dulu mah Pak kentut di dalam air batal kan? Karena ketika ada angin yang keluar, feedback air masuk ke dalam. Disebutna kakemot. Pertanyaan itu makan minum bukan? Eta aya tumpeng digali ku urang asup makan beuteung moal. Itu bukan makan dan minum. Makanya para ulama nanti beda pendapat terkait dengan inhaler. Termasuk kalau lagi asma nu disemprotkeun. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Ari ngudud batal tuh Bu. Hah? Ari ngudud makan minum bukan. Ari nu ngabatalkeun puasa makan dan ari ngudud makan minum bukan. Nah, jadi menangnya tanggung jawab Bu, tah hareupeun hidayah ngarerude. Ngabuburit tadah lumayan 2 bungkusan gitu kan. Ulama tidak ada yang mengatakan ngerokok itu tidak batal. Karena kalau ulama soal nyebutnya surbuduhon, disamakan dengan meminum karena menikmati. Makanya kalau termasuk makan minum boleh merokok pakai tangan kiri? Boleh merokok pakai tangan kiri? Tidak boleh. Merokok pakai tangan kanan. Boleh sambil berdiri. Eta minum boleh sambil berdiri tidak Bu? Tidak boleh, sambil duduk. Jangan lupa baca bismillah, selesai ucapan alhamdulillah. Ieu sok lalege ustad oge moh bari ku nyamaku kenca, coba kieu. Ditanya, tad meuni bari nangtung, pan makruh ieu teh. Ari makruh teh pan dibenci ku Allah nya, teu dipikaresep kitu. Matak ari makruh Pak tinggalkeun, komo ustad mah lebih baik meninggalkan. Ku abdi mah dibelaan metong makruh disebutna makruh. No, cenah ngaheureuykeun pisan jeung ngudud kudu ka ku katuhu cenah. Pan imam makruh, matak ana mah ku kenca. Abdi mah ngabelaan, matak mengududlah yang baik sambil duduk, ucapkan bismillah, selesai ucapkan alhamdulillah. Lamun poho bismillahi awalahu wa akhirahu kitu meureun. Nah, Bu, menahan makan minum. Ngorong batal teu? Mun ngahuapkeun korong batal. Gitu. Menelan ludah batal tidak? Kalau minum ludah batal. Tampung heula dieut batal eta mah buka jenuh sorangan. Unik di sini dari subuh sampai maghrib. Mulai saum itu adzan subuh, waktu subuh. Mulai saum itu waktu subuh, adzan subuh. Waktu adzan. Lamun adzan bejaan muadzin din tong ka adzan. Ya mih
tilu huap deui WA ngono teh. Siap Bu, da infakna pangbadagna, siap di skip heula adan tetungwa. Nah can adan geus poe eta si Bu Haji karunya. Kaberangan cenah mata ada. Bu, mulai saum itu bukan adan subuh di Bandung ngeunah. Di mana-mana terdengar azan. Ibu kalau sedang ada di Amerika gimana? Terdengar azan? Tidak. Patokannya apa? Waktu subuh. Oh, nu adan nyalira gitu. Jadi, patokan saum itu waktu subuh. Berakhir adan maghrib waktu maghrib. Ulangi. Adan maghrib waktu maghrib. Waktu maghrib. Gitu. Karena bisa jadi ibu di perjalanan nggak dengar azan. Lalu kapan bukanya? Baru ngadangukeun adan isya. Dari sepanjang jalan teh kadangu adan teh. Maka patokan berbuka bukan adan maghrib. Tapi waktu di Al-Hidayah can adan. Di TV can adan. Waktu jam ibu sudah masuk maghrib. Berani berbuka? Hah? Anu leres. No aya masuk ragu-ragu. Dia teh geus disada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angger can wani. Mah geus teurit can, keheula, neng can, kalem. Tantosan heula Al-Hidayah. Belum ternyata Bu, TPRI. Tek teh sambutan, pan sok loba sambutan TPRI teh. Wah acan yo. Baru mulai make bedug heula geuningan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan, wah. Berani teurit can Bu? Acan kene. Mama sudah mulai sabar, Al-Hidayah acan. Sudah sampai la ilaha illallah Al-Hidayah can adan wae. Akhirnya ditoong muazin keur ngopi. Pertanyaan saya, boleh muazin minum dulu tidak? Daripada kieu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gregot lah minum. Oh, nada pales enak menawan. Bari ngopi korma di dia banyak gitu atuh Bu. Makanya orang berbuka bukan azan maghrib, tapi waktu maghrib. Pertanyaan saya, kalau sudah maghrib ibu minum, batal saumnya? Maghrib ya, minum ya. Terus batal saumnya tak? Teu batal. Henteu. Kieu, bisi lieur kieu. Ibu wudu ya. Kemudian kentut, batal tidak? Batal. Kentut lagi batal tidak? Tidak batal. Beuki lieur deui si ibu. Aduh, Ustaz emang ngalilieur wae. Kieu lah nu gampang. Ibu teu gaduh wudu. Ibu tidak punya wudu. Terus kentut, batal tidak? Kenapa tidak batal? Nah, ibu wudu, kentut, batal tidak? Kentut lagi batal tidak? Tidak. Ya, mata koge, mata ngaji TKD, bulah nunutan bisi. Wah, si Ustadz menyesatkan, berarti itu temeng 2 kali atuh. Eta teh Bu. Kan kentut pertama batal. Kentut kedua batal lagi tidak? Tidak. Kenapa tidak? Eta. Ayeuna adan maghrib. Ibu minum, batal saumna? Tidak, karena sudah tidak saum. Apaan tadi saum? Teti subuh sampai maghrib. Jadi ketika sudah masuk maghrib, masih dihitung saum nggak? Ku ibu teh ditambihan, tenginum, tetuang, sampai beres taraweh, kengeng pahala lembur teti Allah. Manawi, ece nah can buka, ece mah seueur dosa. Matak ditambihan ku ece mamana we menang pahala lembur ti Allah. Tambahan 2 jam deui. Tidak bisa SOP-nya sampai maghrib. Bahkan kata Nabi, umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama 1 mengakhirkan sahur, 2 menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka namina takjil. Jadi takjil teh lain korma, lain bala-bala, lain cireng, lain kolak.
Diurang unik enak takjil di jarwalan. Nah takjil, Bu, takjil itu dari ajala, yu'ajjilu, takjil. Apa artinya? Menyegerakan. Nah jadi kolaknya. Apa yang dicegelakan, Bu? Bukan batal. Nah ada bahasa kita kurang tepat. Adan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pamali ya, batalan heula. Ya begitu ya. Batalan heula. Pas nggak kalimatnya? Pami ngabatalan, mah bukan bada maghrib, bada asar, gerasok cobaan. Allahu Akbar, bada asar. Terus minum, batal nggak? Batal. Adan maghrib, Allahu Akbar, minum batal tidak? Pinter. Kenapa tidak batal, Bu? Nah, aduh, hebatlah, beres ngaji teta gitu. Beda, Bu. Makanya ganti bahasanya. Tidak ada perintah Nabi bila beres masuk maghrib maka batalkan saumnya, bukan begitu. Tapi apa? Hadisnya begini, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajalul fitro, bahasanya. Apa itu al fitro? Secara bahasa patoro itu membelah, memisah, merobek. Disebut iftor atau al fitru karena memisah dari yang asalnya puasa menjadi boleh makan dan minum. Kumaha pemisahna? Orang berbuka, ai buka teh asalna nutup. Bahasa Nabi al fitro atau iftor. Jadi bukan ngabatalan. Iftor jama'i kan gitu ya. Tidak ada batal jamaah. Nggak ada, Bu. Ayo orang batal berjamaah yuk. Aya nu sok ngayakeun, Bu. Henteu, batal berjamaah pada lohor tanu sok kawarteg teh. Tah aya oge iftar jama'i. Iftar jama'i itu bukan batal berjamaah, bukan. Tapi berbuka bersama. Iftar. Idul Fitri tah kembali berbuka dari yang asalnya saum. Jadi lain kembali suci. Mata neng fitri kalau diambil dari kalimat al fitru itu bukan suci. Dan suci mah make ya fitriyun. Tak gitu. Ari al fitru mah sama dengan ada hadis zakatul fitri atau sodakotul fitri. Saya belum menemukan sampai saat ini dalil tentang zakatul fitrah cenaya. Tuhnya, tapi kita umumnya naon, Pak? Zakat fitrah. Coba lihat hadisnya. Itu menggunakan kalimat zakatul fitri. Di urang mah populernya zakat fitrah. Kenapa disebut zakatul fitri? Karena memang dikeluarkan di saat orang sudah tidak saum. Gitu. Matakna al fitru. Tuh. Nah, kembali ke takrif tadi, Bu. Jadi, siam itu menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Terus beres ya. Pamengkeutna, hal itu dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, pekerjaan inilah, Bu, yang menyebabkan Ramadan menjadi dibarokahkan. Apa yang ingin dapat barokah Ramadan? Orang yang melaksanakan saum. Lajengkeun hadisna. Keun teu tamat ge lah media ondang deui nya. Pokoknya mas nah genep beres ya. Ya. Lajengkeun ya. Tubtahu pihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Asalnya berarti apa, Bu? Tutup. Ditutup pintu neraka. Berarti asalnya kapan dibuka pintu surga dan itu pintu neraka? Bulan Ramadan. Eta barokahna teh oge, Bu. Pertanyaan saya, pintu surga dibuka, berarti saat ini keur nutup keur muka. Nutup. Pintu neraka ditutup, saat ini muka atau nutup? Mata hareudangnya. Pintu neraka keur dibuka. Mamanya. Setan dibelenggu, dirantai. Berarti ayeuna aya setan tuh, Bu. Tong bari melong ka dia, lain setan ka dia, Bu. Nah, ada manfaat yang Ibu rasakan ketika Ramadan pintu surga dibuka? Naon? Karawas ku Ibu, duh benernya pintu surga dibuka naon? Asa sejuk gitu. Bu, kita ada di dunia.
Pintu surga di mana? Di akhirat. Jadi lamun ditutup jeung dibuka ada karasana ku ibu. Kieu lah, kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah. Pintu rumah itu dibuka, ada manfaat buat kita di sini. Karep teh ditutup dan dibuka, ada orang maya di masjid nya punya. Gitu. Sekarang pintu surga dibuka. Kita hidup di dunia. Bisa masuk surga nggak Bu? Harus apa dulu bisa masuk surga? Hah? Mati. Berarti bermanfaat bagi yang mati, yang hidup. Yang meninggal atau genahnya. Nu maut bulan Ramadan masukna ke mana? Ke surga. Preman maut bulan Ramadan asup ke mana? Dan neraka nuju tutup. Nu karunya pada DKM misalkan. Kalau untuk DKM ieu nya. Maut pas malam takbiran, punten surga atas tutup gitu. Makanya jadi kan neraka, Bu. Ternyata saya baca dalam sarah-sarah itu berbagai macam penafsiran para ulama. Anu enteng ya. Pintu surga dibuka karena di Ramadan dibuka berbagai macam pintu kebaikan yang bisa mengantarkan orang ke surga. Pertanyaannya, mau nggak memanfaatkan gitu? Ditutup pintu neraka, artinya ditutup ruang gerak setan. Kenapa? Karena kesibukan seseorang dalam beribadah. Ada juga begini. Kan kalimatnya bahasa Arabnya ini majhul. Tidak disebut pelakunya. Datang bulan Ramadan, bulan diberkahi, diwajibkannya saum, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Dengan apa dibuka pintu surga itu? Dengan apa ditutup pintu neraka? Dengan apa dibelenggu setan? Jawabannya satu. Kalimat sebelumnya lihat. Allah mewajibkan saum. Saum inilah dengan segala kebaikannya nanti bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka dan membelenggu setan. Pertanyaannya, kiate saum yang kita lakukan muka pantas surga? Gitu. Saum seperti apa yang bisa muka pintu surga? Nabi kan nyindir ke Bu. Ruba so'imin. Banyak orang yang saum. Tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Berarti Bu, saum bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja yang mampu membuka pintu surga. Saya beri contoh gitu. Baru hari pertama, hari ibu-ibu lamun Ramadan aya nu sok ambak-ambakan tara. Ramadan sok ambak-ambakan tara. Pengakuan bapak-bapak seueur. Ibu mengakui nggak? Terima kasih atas kejujurannya. Jujur di rumah sok loba ambak-ambakan bapak ibu. Bapak, ibu lobona gitu. Kieu, Bu, ini mah kisah nyata. Kan ada kebiasaan di kita mah. Kalau beres sahur, pulang dari masjid, tadarus, tidur lagi. Tidur lagi kan? Bangun jam 6:30. Istrinya bangun lebih dulu. Gelas sisa sahur lupa depan pintu katajong pepes. Yang bergerak mulut dulu, kaki dulu. Terima kasih. Gusti, ieu teh saha nu nyimpen gelas di dieu? Cek bapak teh. Bapak, kos lain kolot wae, Gusti nu agung. Dasar aing mati isuk-isuk teu beres-beres, gawe teh kerek hudang, kudu geus meresan beling, Gusti. Bari encan nyokot eta sapu jeung komoceng jeung naon jeung penggina mah. Ngobrol we, apa teh carogena keur naon di jero kamar? Nutupan ceuli. Ya Allah, tuh encan bergerak mah kieu we terus tak kitu istri mah. Henteu ibu-ibu di rumah henteu teh beda. Nah, Bu, enjingna istrina hilap, nyimpen gelas di tempat nu sarua. Bapakna nu panggeulana gugah katajong pepes nu ngambek saha? Anger istrina. Kubrok teh, ari bapak teu boga panon, eta tingali gelas ditajong, cikeneh kamari pepes gelas aya geus pepes deui Gusti, aku aslain kolot wae. Ceuk salakina teh, kamari manehna nu najong aing nu dicarekan.
Ayeuna kuring nu najong, aing keneh nu dicarekan. Padahal si bapak mah pepes langsung keluar, nyokot sapu, beberes. Tapi istrina terus we di kamar teh, ya Allah tak gitu. Tapi ento ibu-ibu di dieu tuh. Itu contoh Bu ieu mah Bu ente Bu. Contoh ieu. Bisa jadi saumnya tamat sampai maghrib. Makanya Nabi nyindir begini, hati-hati. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan pengamalannya, nipu gitu kan, tetap sarojing bohong Bu. Tidak ada kepentingan bagi Allah untuk memberi pahala selain lapar dan dahaga. Makanya pertanyaannya, bagaimana supaya siam atau saum ini punya kekuatan membuka pintu surga? Nabi memberikan nasihat gini. Simple Bu, ada nasihat. Yang masalah. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu mata kodama min dan bihi. Cek urang Sunda pondok nyogok deet ngepret ya hadis teh. Karena tidak sederhana. Tapi mundel, siapa yang saum bulan Ramadan, satu dasar iman. Artinya, iman berarti siap tunduk patuh pada aturan Allah walaupun gak cocok dengan keinginan. Dia yakin dengan balasan Allah, ternyata iman. Budak letik mah Bu, loba ngeluh, loba naon, dasar karena iman. Tapi karena bapak jeung ibuna. Anak saya sejak TK sudah tamat. Saumah. Sholat muntah teh. Sholat subuh muntah. Pak sholat zuhur udah kaburu tidur. Bangun-bangun asar. Maghrib tara daek sholat. Eta maklum budak. Aib sana mat. Nah tamat Bu. Hese tuangna. Ayeuna mah bebas mau diudag-udag dihuapan. Beres tuh tamat. Nah puasana karena naon. Sieun diudag-udag dihuapan. Tuh. Ari ibu makan tuh. Satu dasarnya iman. Aman lah imam mau diperpanjang. Ini yang berat. Ihtisaban. Apa saum yang ihtisaban teh? Gini Pak. Orang yang ihtisaban itu. Kalau mengerjakan sesuatu apik. Karena takut tidak diterima hasil kerjanya. Seorang kuli bangunan. Seorang tukang Pak. Ketika dia diberi tugas, dipekerjakan untuk membangun rumah. Satu, dia akan bangun rumah sesuai dengan pesanan gambarnya nih. Detail gambar nanti. Dia melakukan pekerjaannya rapih. Bahkan beres pekerjaan dibersihan. Sampah-sampah yang tidak perlu. Bahkan ketika selesai rumahnya teh presisi, bagus, rapih. Puas nggak orang yang menyuruhnya Bu? Puas. Tukang jahit. Bu, saya mau bikin kemeja. Sakunya 4 ya. Atas 2, bawah 2. Tangannya pendek. Nanti 3 hari ibu siap tuh. 1 hari saja siap. Gitu. Wah. Si ibu teh ningali. Jelema peot gitu. Tangan pondok. Asa ngewa. Pajangan. Bu. Terus eta saku nanaonan saopat-opat karame-rame. Pasang we hiji. Kerahna sangat cedik gitu mah. Meh alun bahan bodas kieu pasna kerahna ciangi meh bisa dipakai ka masjid gitu pikirna teh. Jieun we kitu. Oh, geus bangga dengan hasil kerjana. Mana Bu pesanan abdi ieu? Nah jadi baju koko ieu mah Bu. Mun da ari Acep mah saena kieu bajuna. Begung hideung pasna kudu sering ka masjid mata ku ece tadi damal we siga kieu Bu abdi teh tim sesna Pak Prabowo ieu teh ta ieu teh dress code-na kieu leungeunna pondok sakuna 4 ari ibunya nyahoanan kira-kira diterima hasil kerjanya tidak Bu? Tah moal jobanding kerahna panjang sabeula terus naon Bu hese dikancingkeun kana enggak presisi kira-kira mau diterima enggak? Nah saum yang ihtisaban saum yang dikerjakan satu sesuai dengan SOP-nya. Tadi disebutkan Bu. 2, dia pelihara saumnya dari sesuatu yang sekiranya akan merusak pahala saum.
Contoh. 5 menit deh ya. Kata Nabi begini. As-siyamu junnatun. Siam itu harus jadi junnah. Junnah itu disebut perisai, penghalang. Penghalang dari apa? Api neraka. Caranya bagaimana? Saum harus menghalangi seseorang dari berbuat maksiat. Contohnya, Nabi disebut falayarfus, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar, yang tidak pantas. Amannya ibu-ibu, bapak-bapak menetara tuh sia kancing coplok teraya, Bu. Tara kaliwat, kacida. 2, palayajhal. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti jahiliyah, naon? Tawuran, pasea, bahkan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Saya kasih contoh begini. Kata Nabi, seorang muslim ketika lewat di masjid, lewat di pasar, kalau dia bawa anak panah, pegang yang tajamnya. Jangan sampai menyakiti. Keren, Bu, Islam mengajarin. Karena seorang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa menjaga lisan dan perbuatannya dari mengganggu yang lain. Apa yang terjadi bulan Ramadan, Bu? Punten. Saya pernah mau Jumatan, luasnya luar biasa. Gara-gara petasan. Imam ruas. Gara-gara ayah nu nyenget mercon. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu atuh. Tak ngobledug ruas atuh. Kersenyap-senyap sunyi dorakana gede pisan. Memang budakna nu hayang tapi bapana nu mangbelikeun eta. Saya sampai keras tuh ke anak-anak tuh. Gede-gede. Saya kejar tuh yang nyenget petasan. Kamu seneng ya? Wah seru wah petasan. Seru. Boleh sing wareg nyenget petasan teh. Satu syaratnya ulah kadenge ku batur. Gitu. Orang lain gak perlu kan? Diri sendiri. Da urang mah gabu, ngadedik belegu gaburudak teh. Naon? Seungeut petasan. Alungkeun, nutup ceuli. Geus kitu nanya, tarik teu, pan bodoh eta teh. Hayang apal tarik mah dengikeun ku sorangan ieu mah. Alungkeun, tutup ceuli, tarik teu, hayang apal tarik mah dangukeun. Makanya saya sering nak, kamu seru, seneng. Tapi hati-hati lo tuh yang di masjid ibu-ibu tadarus kaganggu, ruas. Saya pernah agak trauma kalau mau disebutin darah. Kalau lewat situ karena pernah hampir jatuh, Bu. 2 kali kasus tuh. 1 ketika mau berangkat tarawih. Barudak main. Jadi enak trauma meninggali barudak lompatan teh. Kudu hati-hati ya, kudu cingceng ya. Karena saya lagi nyantai gini, pepetasan dialungkan ke tengah jalan. Waduh, ruas luar biasa eta. Sigan abdi moal mental ke Palestina, emang karena pepetasan ini seruas. Waduh, Allahu Akbar, mika leuleus teh Pak. Ku kagetna eta lamun ningali itu ku kagetna. Sekeluarga jatuh, Bu. Gara-gara apa? Petasan. Deh. Kalau terjadi cedera, apalagi meninggal dunia, indung bapana ke bawah doraka eta. Itu aya deui di bumi sengotong beredagna mah di hareupeun imah batur gitu. Maka boleh sing wareg make merecon, cari yang modusnya silent. Nah, teng pes tanu kitu masuk manggalah gitu. Tah eta teh nu ringannya. 2, kadang-kadang Bu bulan Ramadan make motor anu si punten knalpotna teh ditaekeun. Nepi ka mulek kana wajah teh ya Allah, beberapa kan aya Bu. Wajah anu kadua gandeng kagang. Dia asik, Pak. Lamun bapakna, ibuna boga anak motorna kitu, Pak teu dicarek ka bawah doraka. Ustad dengkak teh geus beak nyarek teh jabel motorna gitu. Kalau dibiarkan ibu bapakna ka bawah dosa eta. Motor brong itu teh Pak. Kenapa ngaganggu? Wah, ker motor batur ker salat. Atau minimal kalau dia tidak melakukan kebaikan, tahan tidak berbuat jahat, mengganggu orang lain. Sayang Bu, Ramadan begitu. Aya nu ngabuburit Bu. Apal Ibu film Titanic? Anu bobogohan kararieu, dipeluk dari belakang di bukit-bukit teh. Ini so sweet banget. Yakin can kawin eta teh da. Dalam geus kawin osok kikituan keneh Ibu jeung caroge. Dibonceng oge ngadaplok kieu da siku langsung main eungap gitu kan. Tuh.
Makanya dulu angkatan kami beres kajian subuh teh ada asmara subuh. Waduh. Abdi wungkul Pak anu tengalaman teh nak teu payu tak eta wungkul. Makanya saya mah nggak pernah Bu sejak SMP, SMA mau motoran, apalagi ngebonceng perempuan yang bukan mahramnya. Saya sejak SMP, SMA bahkan ketika sekolah kuliah pun nggak pernah. Pan teu boga motorna masalah eta. Saya baru punya motor itu punya anak satu. Karek bisa, karena saya makanya hati-hati. Kata Nabi, kalau ada orang yang mengajak bertengkar, katakan aku sedang saum. Suami istri amek. Mah, Ramadan. Astagfirullahaladzim. Amek bapak anak. Pak, Ramadan. Pas saya anak ke pada maghrib. Boleh? Boleh pada maghrib. Oh ya jual mau ngajak. Urang lain tuani sebenarnya mah. Ngan urang keur saum we. Ku aing ditungguan pada taraweh hayu sia. Menang teh Bu. Kieu we, ai Ramadan teh siang wengi atau siang wungkul? Ramadan tuh siang malam di kita kenyataannya Pak. Beres taraweh kan perang Pak antara teu peuting. Aing tungguan sia anu mah perang mah. Beres taraweh hayu cenah. Tah gitu itu kesalahan. Harusnya saum itu punya kekuatan mengendalikan dirinya. Tah, iya disebut ihtisaban. Terakhir, ihtisaban itu selain menahan diri dari berbagai maksiat yang mengurangi pahala saum. Dua, ihtisaban itu kuatkan saum dengan berbagai kebaikan. Apa saja? Hiji, yang paling kentara, yang paling terlihat dari Nabi, Nabi itu orang yang dermawan. Dan kedermawanannya paling luar biasa ketika Ramadan. Jadi engke mah Bu, nabung teh bukan buat lebaran, tapi berbagi di bulan Ramadan. Berani nggak Ibu kieu Bu? Kan biasanya beres taraweh, incu ka dieu sok 5.000 ewang, 10.000, 20.000. Engke mah beres taraweh sok bariskeun barudak wapoe geura sok. Itu semangat sampai tanggal 30. Si emak eta aya tuh aya, wow langsung baris ka radio. Yuk ka dieu ye. Tuh, keren tuh. Angpau teh dibagikan tiap beres tarawih. Yang Allah janjikan lipat ganda pahala teh lebaran apa Ramadan, Bu? Makanya ada orang begini, 11 bulan ngumpulkan uang di antara Bu untuk bisa berbagi di bulan Ramadan. Ibu ada yang haid, dia nggak saum, punya uang, jangan sampai nggak dapat pahala Bu. Minimal uang ibu pakai Bu buat orang-orang berbuka. Karena rizki hakiki itu bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang kita nikmati di dunia ini dan kelak dinikmati di akhirat. Makanya bahasa Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Guru saya suka bilang begini, Bu, kalau ada burung terbang 10, ditembak 3, tinggal berapa? Saya ulangnya, bisa ngitung tuh. Burung terbang 10, manuk kiber 10, ditembak 3, tinggal berapa? Tinggal 7, tinggal 3. Tinggal 3. Dan lu 7 mah tingkah mana? Bawa ke mana? Pan lu jelas mati lu. Punya uang 555.000. Kira-kira ibu kalau datang kenceleng nu diinpakeun nu mana? Saya ulang. Ibu punya uang, bisi ibu berubah pikirannya. 555.000 yang dimasukkan ke kenceleng yang mana? Tetap percaya. Wajah-wajah begini nggak percaya. Saya masukin 5.000. Nyokot 5.000, noel lu kikirin boga 2.000-an teu, tak eta sakitu Bu. Jujur sok, iya Pak DKM. Dina kenceleng DKM Hidayah aya 2.000 teu? Tuh seueur teh eta, Bu. 555.000 nu dikancegeun nu mana? Dicokot memang nu 5.000. Noel nu gigireun boga 2.000-an teu. Diasupkeun mana 2.000. Pertanyaan saya, rizki ibu yang mana? Nu 2.000 eta. Itu yang jelas milik ibu. Ibu punya tabungan 2 miliar. Atau kawajahannya
200 juta mah aya meureun, 200 juta aya lah. 200 juta selama disimpan di bank itu baru jadi milik, belum jadi rizki. Dari rizki mah apa yang kita nikmati, apa yang kita infakkan itu rizki kita. Gitu Bu. Urang mah semangat teh hayang ngalobaan milik, lain ngalobaan rezeki. Gitu. Contoh kieu Bu. Yes, dulunya kalau antum pengen kaya, jangan tuh sedekah. Udah sedekahin aja uang antum tuh. Punya uang 1 juta, udah sedekahin aja. Alokasi tuh 10 juta nanti. Antum pengen punya mobil, sedekahin aja motor antum tuh. Alokasi mobil tuh. Mobil antum apa? Avanza, pengen Pajero, sedekahin aja Avanzanya. Nanti alokasi tuh Pajero. Dahsyat banget Allah mah gitu Bu. Orang sareng banget Bu. Dah kabita teh atuh sodakohkeun 10 juta. Teu balik deui. Anjir Ustaz teu balik eta cenah kitu Bu aya. Kurang 10 juta ditungguan saminggu boro-boro 100 juta. Balik 1 juta ge eueuh. Pertanyaan saya, apa Allah dusta? Kan tadi kepada KM disebutkan. Allah dusta enggak? Bisi ibu pada nyobaan ya. Aya meureun 100.000 mah sok asup na kenceleng tungguan saminggu jadi 1 juta tuh. Ngulang tuh balik Ustad hoax ieu mah. Bukan hoax ustadznya, bukan salah Ustadz Sumansur, kita gagal paham dengan istilah balasan Allah. Bu, balasan Allah yang hakiki bukan di sini. Da apalah artinya Bu, punten infak 1 juta, balik 10 juta, tapi bolak-balik ke rumah sakit. Mending nu mana Bu? Infak 1 juta, Allah kasih tuh badan kita sehat. Bu, melangkah kemana-mana kuat. Da awak keur sehat, hate senang, walaupun makan dengan saukur jeung rendang, jeung sambal hejo, dan ngeunah. Sok cobaan ku ibunya. Tapi lamun badan keur gering Pak, kolesterol nanjak Pak, mah mulai kambuh, kulub endoge pararait cobaan Bu. Makanya ketika orang bersedekah, balasan Allah bisa jadi apa? Hatena bahagia terus, awakna sehat terus, carogena bager pisan, istrina solehah pisan, anakna balager. Itu lebih luar biasa daripada infak 1 juta kembali 10 juta tapi geringan. Makanya yang hakiki balasan Allah bukan di sini. Makanya Ramadan mah kesempatan sedekah. 2, Nabi itu banyak tadarus. Tadarus bukan sekedar paloba-loba tamat, tapi mengkaji, memahami Al-Quran. 3, Nabi memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat sunnah, termasuk diantaranya Qiyamu Ramadan, tarawih. Di urang malain tarawih tapi taraweh. Ari taraweh mah tarasawareh. Tungtuna taraweh tak gitu Bu, udah taraweh urang mah. Lain tarawih tapi taraweh gitu. Bu taraweh teh Bu nepi ka tamat Bu. Lalu kata Nabi, iltamisu fi asil awahir. Cari nih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kumaha carana? Banyak beriktikaf di masjid. Teu bisa 10 hari full teu keluar di masjid, minimal wengina atuh gitu. Ulah nepi ka jangan sampai jamuan Allah yang tadi disebut barokah itu kita kehilangan karena kita enggak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Belum tentu tahun depan kita masih ada. Setuju tidak ini teh Bu? Kalau setuju lanjutkan ini. Kalau tidak sudah ya. Kalau tidak mau sudah capek ini teh sudah jam 6:30 ini. Kalau setuju tutup saja ya. Jadi itu Bu, belum tentu Ramadan sekarang kita masih hidup. Ramadan sekarang bukan acan Ramadan lagi. Maka ketika Allah beri kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena belum tentu pula tahun depan kita masih ada. Semoga Ramadan sekarang, Ramadan kita yang betul-betul mendapatkan keberkahannya karena kita mampu mengisi dengan amalan yang terbaik dan dengan amal di Ramadan ini mampu mengantarkan kita masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.